semuanya, welcome back to my channel. Yap, aku baru aja jalanin operasi. Di kalau sanasi udah semingguan lebih. Dan di video kali ini aku bakal tunjukin beberapa klip waktu aku penyembuhan. Tapi kami kemungkinan video yang aku tunjukin kalian bakal waktu aku lagi nggak sadar semua. Karena in that moment tuh aku nggak nyaman untuk di videoin. Jadinya orang tua aku ngerekam waktu aku lagi nggak sadar. Ya, beberapa klip nanti bakal tunjukin sudah aku cerita-cerita dari awal. Jadi aku itu kena penyakit atau dianugerahi oleh penyakit skoliosis. Kalau kalian nggak tahu skoliosis apa, basically kondisi tulang belakang kalian yang bentuknya S atau C. Nah, aku itu lebih ke C, tapi ada bengkokan S juga. Ini X-ray-nya. Ini sebelumnya. Basically aku udah dapat penyakit ini dari umur aku 10 tahun. Tapi belum ditanggung kayak apa sih namanya? Belum dianggap serius. Jadi kayak masih dikit banget bengkokannya. Kayak kalau nggak salah 21 derajat. Terus karena aku didiemin, itu kayak badan aku udah mulai nggak lurus gitu. Tapi kalau itu aku dibawa ke dokter rumah Singapura kalau nggak salah. Terus kata dokter Singapura katanya ini normal, padahal nggak normal. Cuman mungkin dokter di sana itu bukan spesialis tulang belakang, jadi mungkin menurut dia normal. Habis itu akhirnya aku disuruh ke dokter spesialis kaki. Karena aku ada kelainan di kaki yang kayak apa sih namanya? Telapak kakinya itu kayak nggak normal. Jadi aku dikasih alas kaki. Kalau ada fotonya bakal tunjukin di sini. Aku pakai itu sekitar 2 tahun sampai sekarang sebelum semua operasi. Dan itu nggak mengganggu sih, itu kayak mana good karena nambahin tinggi aku. Ya. Tapi aku harus buat itu baru setiap 1 tahun, jadi kayak setiap 1 tahun buat lagi. Dan itu harga lumayan. Kayak ya 1 juta 2 juta. Tapi aku itu sempat kayak nggak buat selama 2 tahun, kayak 2 tahun baru buat. Terus dibuat lagi, ternyata aku disuruh X-ray atau aku disuruh ke dokter ortopedik. Ini masih di Jakarta. Terus aku udah ke dokter ortopedik, di X-ray. Kalian nggak tahu X-ray itu apa? Kayak kalian kayak di scan tulangnya, di foto tulangnya gitu. Itu kayak tadi aku tunjukin. Dan disitu aku udah 27 atau 32 gitu, aku lupa. Pokoknya udah lumayan. Terus akhirnya aku disaranin sama dokter itu ke dokter bagian rehabilitas atau yang bagian bikin brace. Kalau kalian nggak tahu brace apa, kalau tunjukin fotonya, aku pakai brace itu yang harus 24 jam per hari. Aku nggak rutin karena emang nggak enak banget, kayak bener-bener sesak dan kayak kelihatan gitu dari luar. Dan sebenarnya harus dipakai waktu sekolah, tapi aku malu. Jadi ya I just wear it waktu mau tidur. Selain pakai brace, aku juga disuruh untuk latihan di dokter tersebut. Dan itu sakit, aku bilang itu sakit, itu kayak susah. Ya walaupun dibantu, cuma itu sakit banget, beneran deh. Terus juga aku harus latihan setiap malam di rumah dan aku males-malesan karena it's annoying. Ya, after that, karena aku nggak rutin, akhirnya tulangku makin parah bengkoknya. Saat kemudian aku di X-ray, kalau nggak salah Juni tahun lalu ya kalau nggak salah sekitar segitu. Itu aku di X-ray udah 49-an, hampir 50. Dan itu biasanya tuh dokter tuh nganjurin untuk dioperasi. Tapi karena orang tua aku nggak mau dioperasi dulu karena takut risiko, jadi aku terus pakai brace itu dan latihan. Tapi karena semua pada lihat kayak aku makin miring dan gak ada perubahan sama sekali, mana aku makin malas. Jadinya orang tua aku masuk kayak suatu sekolah, kayak community online gitu. Yang bagian tuh anak-anaknya tuh skoliosis semua. Ada yang udah dioperasi, ada yang belum, ada yang berhasil pakai brace. Akhirnya aku direkomendasiin sama satu dokter di Malaysia, namanya Profesor Kwan. Ya.
Katanya tuh dia udah bagus, kayak oke, ini nggak ada bayar, oke. Katanya dia bagus banget, dia udah berhasil operasi 1000 pasien lebih, dan itu semua sukses, nggak ada yang gagal, nggak ada yang ada kasus. Sedangkan kalau harga lumayan mahal, kalau dibanding dengan Jakarta jauh banget harganya. Cuman di dokter Jakarta itu udah ada dokternya, walaupun dia udah pro, tapi tetap aja ada kasusnya. Jadi orang tua aku nggak mau, karena ya they care about me. Akhirnya Januari lalu aku check up atau konsultasi ke dokter operasi di Malaysia, dokter Kwan. Udah di check up, pas dokter itu scan hasil X-ray aku yang waktu Juni lalu itu, aku shock, kayak dokternya bilang katanya ini mah udah 62 derajat, dan aku kayak oh my god, kok kayaknya nggak deh. Masa kayak dokter sini bilang 49 derajat, tapi dokter Malaysia bilang 62, like ini siapa yang bohong, ini siapa yang bener. Terus akhirnya udahlah ya. Ya kali kalau aku punya foto, aku bakal tunjukin seberapa miring aku waktu itu. Sini. Oke, ini video ngomong-ngomong tuh, tapi nggak apa-apa kan ya. And then after that, akhirnya aku pulang ke Indonesia, aku ngobrol-ngobrol dulu. Ya akhirnya aku siap untuk dioperasi. Operasi aku itu tanggal 20 Februari 2018 malam, jam 7-an. Mau ingat jam berapa? Oke. This is the fun part. Jadi sebulanan itu, kurang lebih ya sebulanan itu aku disuruh latihan untuk melenturin tulang, biar nanti pas dilurusin itu bisa kayak cukup lurus. Karena disclaimer, kalau misalkan kalian skoliosis dan kalian mau dioperasi bentar lagi, latihan bisanya, walaupun emang dioperasi itu nggak mungkin bisa nyembuhin, kayak nggak mungkin bisa jadi kayak orang normal yang lurus banget, tapi dia bakal sisa. Kalau misalkan kalian 100 derajat, mungkin bakal sisa kayak 50, 30, 50, 40. Nggak bakal bisa 0. Ya, karena kata dokternya, sebenarnya dokter itu bisa aja buat 0, cuman nanti badan kita nggak kayak stabil, nggak balance, kayak like this. Ya, kok aku tau banget ya. It's true. Yap, jadi harinya telah tiba. Aku datang ke Malaysia 2 hari sebelum operasi. Ya, aku have fun dulu, aku ke mall dulu, karena ini hadiah terakhir aku bisa kayak ya with my scoliosis life. Akhirnya pagi-pagi jam 9, 20 Februari aku disuruh ke rumah sakit. Aku udah masuk kamar, aku udah ambil darah. Aku nggak sempat video take karena ya aku kayak deg-degan banget. Aku udah ambil darah, bener-bener kayak sekarang udah ambil darah di sini kan. Dokternya ya kan ada dokter asisten, jadi kayak dokternya itu operasi berdua. Mungkin ada 2 dokter operasi aku, Profesor Kwan dan Profesor Chris. Profesor Chris itu bagian yang kayak bracing, something like that. Aku udah ambil darah, nggak bisa keluar. Akhirnya aku udah ambil dari suntikan infus. Jadi ini infus di sini. Ada fotonya mungkin, aku nggak tahu, soalnya aku belum lihat juga hasil video mama orang tua aku. Ya, after that aku disuruh istirahat, puasa, nggak boleh minum, nggak boleh makan. And this is the fun part. Aku kayak pertama disuruh X-ray, dan itu like sakit banget waktu kayak disuruh tiduran, terus kayak disuruh miring full, kayak bener-bener kayak miring banget, tuh sakit banget, nggak bohong, kayak dipaksa gitu kan. Terus akhirnya selesai, akhirnya malamnya aku dibawa ke ruang pre-op ya. Aku kayak inget banget waktu di bius tuh, kayak kan ada dokter bius namanya Profesor Shanas. Waktu di bius tuh kayak kan dia bius dari sini, kayak aku ngerasa kayak pusing gitu kan. Terus kayak aku bilang ke dokternya, "Dok, kok muter-muter sih?" Terus kata dokternya, "Oh iya." Terus tiba-tiba aku langsung kayak gak ingat apa-apa kan, langsung kayak tidur. Terus kayak bangun-bangun aku kayak shock, kok cepet banget. Ini udah dioperasi belum sih, kayak ini udah dioperasi belum sih. Terus kan pas aku bangun tuh kayak dibilang gitu kan, kayak halo gitu kan. Akhirnya aku bangun, dan itu aku bener-bener gak kerasa banget, cuma kayak ada disuruh goyang-goyang kaki gini-gini.
Terus aku udah goyang-goyang, terus aku langsung kayak tidur lagi. Terus aku dianterin ke kamar aku di atas. Terus pas aku bangun tuh, kalau nggak salah aku baru inget pas 1 hari sesudah deh. Pokoknya kayak semalaman sebelum, kayak 3 malam aku di sana, aku bener-bener nggak bisa tidur, kayak tidur aku nggak nyaman karena sakit banget. Kayak nggak nyaman gitu lah. Walaupun kan kita kayak dikasih obat kayak apa sih namanya, kayak tombol, dia kayak sakit tuh bakal ada obat yang ngalir, dan itu nama obat itu morfin. Aku nggak pernah, kayak aku jarang banget pakai morfin itu, walaupun kayak aku ngerasa kayak ini masih bisa ditahan aja dulu biar makin kuat kan, asik. Akhirnya hasil aku cuma pakai 5 kali pencet, padahal normal people just get like 10 kali or more. Dokternya kayak shock gitu, aku cuma pakai dikit. I kinda happy, and katanya aku recovery-nya lumayan fast. Akhirnya aku pulang, dan aku bersyukur karena duit operasi aku ada sisanya. Setidaknya ada sisa untuk tidak memberatkan, ya, you know. And then this is me. Aku akhirnya spend 1 minggu di Malaysia, dan itu like full aku cuma tidur di ranjang, dan kadang-kadang mungkin beberapa hari aku ada ke mall, cuman aku kayak lemah banget. And this is me. So aku bakal tunjukin footage yang direkam dari orang tua aku. So yeah. Tunggu luar dulu. Yeah guys, so that's all the video that I have for you. Semoga video ini bisa jadi inspirasi kalian, buat kalian juga yang skoliosis. Semangat untuk ngelawannya karena semua itu worth it. Ya walaupun perjalanan aku panjang banget, cuman akhirnya dioperasi, cuman it's totally fine. Ya. Dadah, jangan lupa buat di subscribe, comment, and like.